Assalamualaikum Pak Dedi, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam Bu Ani, baik Bu. Gimana Ibu baik? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Iya. Ada apa Ibu? Ada mungkin yang bisa saya bantu? Iya nih Pak, mohon maaf ya Pak mengganggu hari ini. Mudah-mudahan Bapak sedang tidak sibuk ya. Tidak Ibu. Jadi kita kebetulan hari ini saya sedang santai, jam kerja juga sudah selesai gitu. Mangga Ibu, Ya, kira-kira apa yang bisa saya bantu? iya nih Pak, saya punya permasalahan nih Pak di dalam kelas saya. Oke. Mungkin dengan ngobrol dengan Bapak ada sesuatu yang bisa saya dapatkan ya Pak. Oh baiklah. Ada permasalahan apa? Mungkin bisa Ibu ceritakan kira-kira. Iya nih Pak, saya mau bercerita nih Pak, untuk kelas saya tahun ini nih Pak, berbeda sekali dengan tahun sebelumnya. Hmm. Tahun ini saya punya anak. Ketika saya sedang melakukan pembelajaran dengan metode diskusi nih Pak, dia itu tidak mau berkelompok dengan teman yang lainnya. Eh, Maunya anak itu dengan yang itu aja. Jadi dia itu tidak mau dikelompokkan dengan orang lain nih Pak. Saya sangat kesulitan nih dengan anak seperti ini nih Pak. Oh iya, jadi anak itu harus berkelompok dengan orang itu aja atau anak yang itu saja gitu ya Bu, tidak mau dipisah. Eh, Iya ya, iya Pak, begitu Pak. Jadi anak ini maunya itu dengan anak itu saja. Saya jadi bingung nih Pak di dalam pembelajaran di kelas saya. Bestinya mungkin ya Bu ya. Iya, iya betul sekali Pak. Teman mainnya itu di rumah betul sekali Pak seperti itu. Oh gitu ya bestinya ya. Heeh. Iya. Itu padahal ya Bu ya, Ibu telah melakukan pembelajaran berbasis diskusi ya, metode diskusi. Padahal diskusinya itu memang memungkinkan anak untuk bisa berinteraksi dengan teman yang lain. Tapi Ibu, anak itu kalau kelompoknya harus berdua itu saja. Tapi Ibu mengelompokkannya berdua atau lebih dari itu ya Bu ya? Ya kalau meskipun saya ganti-ganti gitu ya Pak kelompoknya anak Hmm. itu tapi maunya itu dengan anak itu saja. Jadi temennya kalau mau bertiga harus dengan itu. Ya satu orang lagi bisa gitu Pak. Tapi kelompoknya itu pokoknya yang berdua aja gitu Pak. Berdua harus berdua sama temennya itu Pak. Saya bingung nih Pak Jadi yang dua, menghadapi anak oke. tersebut. Jadi yang Iya, dua itu nggak bisa ganti, tapi teman yang ketiga, keempat mungkin bisa yang lain ya Bu ya? Itu iya, Ibu. iya betul. Oke. Iya, Bagusnya bisa Pak. gini ya, oke. Bagusnya seperti apa sebenarnya Ibu yang Ibu inginkan itu anak-anak itu? Nah, sebenarnya yang saya inginkan nih Pak, ketika ada anak, anak tersebut misalkan dikelompokkan gitu ya Pak, mengerjakan tugas kelompok, saya ingin dia itu secara aktif bersama-sama atau berkolaborasi nantinya dengan teman yang lain Pak dalam penyelesaian tugas dan lain sebagainya. Saya juga inginnya anak ini tuh nantinya itu bisa bersosialisasi Pak dengan teman yang lainnya. Jadi tidak menyendiri gitu loh Pak. Nantinya saya takutkan nantinya anak ini itu terbawa sampai dewasa sehingga dia itu tidak bersosialisasi nantinya Pak. Itu yang saya takutkan nih Pak. Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan, jadi masalahnya di faktor sosialisasi anak gitu ya Bu. Jadi temennya cuma satu gitu ya Bu. Tidak Iya, memungkinkan yang lain gitu ya Bu ya. Nah, iya betul Pak. oke. Jadi upaya Ibu sejauh ini di metode itu di pembelajaran saja atau di kegiatan harian lainnya Bu? Di Iya, pembelajaran itu di saja. dalam pembelajaran yang saya lakukan Pak. Oh gitu, di kelas Bu. Iya. Saja ya. Oke. Nah, eh, kalau menurut Ibu tadi sudah Ibu dalam pembelajaran melakukan diskusi ya Bu ya yang membuka anak untuk bersosialisasi. Ada nggak kira-kira Bu, menurut Ibu metode yang lain supaya anak itu yang penting nantinya bersosialisasi saja gitu ya? Nah, iya Pak. Mungkin seperti ini ya Pak. Nantinya itu saya akan melakukan pembelajaran yang di dalamnya itu saya itu memasukkan games-games gitu ya Pak, games yang secara berkelompok sehingga nantinya anak ini itu bisa berkolaborasi nantinya Pak dengan teman yang lainnya. Saya juga
menginginkan nih, saya juga nanti menginginkan di dalam pembelajaran yang saya lakukan terjadinya interaksi dengan yang lainnya, dan saya juga akan memotivasi seluruh peserta didik. Nah, saya juga nantinya itu akan melakukan penilaian nih Pak, penilaian sikap. Dan di akhir kegiatan saya akan melakukan refleksi dan memberikan apresiasi mungkin Pak nantinya untuk nantinya kepada murid yang menjaga kebersamaan. Nah, saya juga mungkin nantinya itu akan melakukan kolaborasi mungkin ya Pak dengan guru lain untuk pembelajaran ke depannya gitu Pak. Oke, baik Ibu. Nah, di situ berarti titik telaknya di apa di sosialisasi ya Ibu. Ibu sudah akan merencanakan tentang melakukan game pelajarannya. Kemudian saya juga melihat Ibu akan melakukan sosialisasi dengan guru yang lain. Kira-kira guru yang bisa diajak Ibu untuk berkolaborasi supaya anak ini bisa bersosialisasi gitu sebenarnya Bu ya. Jadi intinya Iya. supaya anak itu bisa bersosialisasi dengan teman yang lain. Nah, itu guru yang mana yang Ibu ajak nanti untuk bagaimana semacam apa grand design proyek anak itu supaya apa ya keluar dari teman itu dan secara tidak sadar mereka itu membutuhkan teman yang lain bukan hanya itu ya Ibu ya. Kira-kira siapa ya yang akan Ibu coba untuk apa raih untuk berkolaborasi dengan Ibu? Nah, mungkin saya akan nantinya itu akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran PAI dan untuk PJOK Pak. Dan nanti juga saya mungkin karena kolaborasi tersebut sehingga nantinya saya itu akan mengadakan semacam pertandingan lah gitu Pak, kompetensi tapi bergu, sehingga nantinya anak-anak itu bisa mengadakan permainan untuk mengenal temannya lebih dekat lagi, lebih dalam lagi gitu Pak. Jadi tidak dengan yang itu saja. Jadi mereka itu bersosialisasi dan berbaur nantinya Pak. Saya nanti insya Allah akan mengajak guru mata pelajaran yang lain, yaitu guru mata pelajaran PAI dan guru mata pelajaran PJOK Pak untuk rencana selanjutnya nih Pak. Oh iya, bagus sekali Ibu perencanaan Ibunya. Jadi berkolaborasi ngajak yang lain bahwa anak itu jadi apa ya tujuannya Ibu supaya anak itu bisa bersosialisasi bukan hanya dengan satu orang. Jadi semua guru apakah PAI mungkin, apakah PJOK itu sama-sama satu langkah dengan Ibu. Begitu mungkin ya Bu kolaborasinya. Iya, betul sekali Oh, Pak, bagus seperti sekali itu. Ibu ya itu. Kapan kira-kira itu dilaksanakan ya Bu ya? Karena besok juga saya melakukan pembelajaran di dalam kelas, insya Allah mulai besok juga insya Allah rencana ini akan saya laksanakan Pak. Tapi kalau untuk kolaborasi dengan mata pelajaran yang lain, mungkin karena mata pelajaran yang lainnya sudah di hari kemarin, jadi insya Allah untuk 1 minggu ke depan untuk berkolaborasi dengan yang lainnya, dengan mata pelajaran yang lain insya Allah untuk 1 minggu ke depan. Seperti itu Bapak. Baik Ibu, rencana yang sangat bagus ya Bu ya. Coba itu dilaksanakan, kemudian Ibu direfleksikan dan dievaluasi saja. Sejauh mana hasilnya, nah itu kita cuma berusaha ya Bu ya. Tetapi saya yakin apa langkah Ibu eh, kita itu sudah bagus dari awal gitu kan dan dari awal ada improve ya. Nah, kira-kira setelah Ibu berbicara atau ngobrol-ngobrol dengan saya tentang permasalahan Ibu, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Nah, alhamdulillah nih Pak, saya merasa terbantu sekali dengan obrolan kita kali ini sehingga saya itu mendapatkan ide gitu Pak dan solusi tentang permasalahan yang saya dapatkan di kelas saya. Mudah-mudahan murid-murid saya itu nantinya itu bisa bersosialisasi dan akrab dengan teman yang lain ya Pak, bisa bekerja sama dalam berdiskusi kelompok. Begitu Bapak, alhamdulillah terima kasih ya Pak. Oke Ibu, sama-sama gitu. Selamat ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu berjalan lancar dan tujuannya boleh eh, mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan harapan. Ada lagi Ya Ibu yang bisa kita Bapak. sampaikan atau dibicarakan? Terima kasih mungkin Pak untuk waktunya. Terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktunya dengan saya untuk mencari permasalahan yang saya alami kali ini. Mohon maaf ya Pak mengganggu waktunya. Baik Ibu, terima kasih. Semoga sehat selalu ya Bu.
Iya Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya, sehat? Nah, alhamdulillah nih Pak, saya sehat. Bagaimana kabar Bapak hari ini nih Pak? Baik Ibu, tidak ada kekurangan satu apapun. Alhamdulillah. Ada apa nih Pak Dedi? Sepertinya ada hal yang penting ya yang ingin dibicarakan dengan saya Pak. Iya Ibu, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Barangkali Ibu ada waktu mungkin sekitar 10 sampai 20 menit lah Bu. Oh iya, boleh Pak. Kebetulan saya sedang santai nih Pak hari ini. Oh iya Bu, saya ada ini ya Bu ya. Nanti saya akan ngobrol-ngobrol lah tentang kami, gitu, tentang saya ya Bu ya. Ya gitu. Ya. Saya punya permasalahan yang mungkin Ibu dapat memberikan solusi ataupun pencerahan kepada saya Ibu. Bisa ya Bu ya? Iya, insya Allah Pak. Ini mohon maaf nih Pak, apa nih tujuan dari ngobrol kita hari ini ya Pak? Kira-kira apa? Ya sebenarnya jadi gini Bu, saya sekarang itu ada permasalahan di dalam tugas baru saya. Jadi saya juga merasa heran kenapa bisa demikian gitu. Mudah-mudahan bicara sama Ibu saya mendapatkan pencerahan gitu kan. Oh iya, mungkin boleh diceritakan Bapak masalah yang Bapak hadapi kali ini apa nih Pak? Baik Ibu. Begini Ibu, saya kan ditugaskan menjadi kesiswaan. Jadi itu suatu pekerjaan yang baru Ibu. Nah, salah satu yang saya kerjakan itu setiap pagi itu saya coba melihat siswa Bu. Bagaimana siswa itu masuk, kemudian jam berapa masuknya, kemudian ternyata setelah misalkan jadwal itu jam 7 masuk, ternyata masih ada yang kesiangan. Nah, dari itu kenapa mereka bisa kesiangan gitu Ibu. Oh, jadi Bapak mungkin merasa bingung ya, kenapa keadaan tersebut bisa terjadi ya Pak? Iya Ibu. Nah, Tadi kan Bapak mengatakan nih bahwa anak yang kesiangan itu kan banyak sekali alasannya ya. Nah, menurut Pak Dedi, mungkin baiknya siswa tersebut harusnya seperti apa nih Pak? Kalau menurut Bapak? jadi saya kan gini Bu, setelah saya melakukan begini, anak yang kesiangan itu ya baiknya tidak kesiangan, sebab pada dasarnya setelah saya ya ada yang kesiangan tuh ya Bu ya, kemudian saya coba berkomunikasi, kami coba tegur tiap hari. Nah, begitu saya lihat dia, kalau saya lihat lokasi dari sekolah ke rumah tidak terlalu jauh, apalagi mereka itu sekarang itu berangkat dari rumah ke sekolah itu menggunakan sepeda motor Ibu, lagi daripada misalkan Oh yang begitu ya Pak. kami lah gitu kan ya. Kemungkinan mogok, kemungkinan apa, ya itu nggak ada gitu kan ya. Tetapi tetap saja kesiangan. Nah, di situ saya menjadi heran, kenapa ini masalahnya jadi kesiangan? Padahal secara logika seperti itu, tempat ya lokasinya tidak terlalu jauh, motornya bagus, malah kayak seperti motor balap lagi gitu Ibu. Nah, itu kan menjadi heran. Kemudian saya melakukan komunikasi permasalahan-permasalahannya. Tapi kalau yang sifatnya ini Ibu, sifatnya mereka itu misalkan kalau Pak ini saya kempes di jalan, Pak ini saya begini, nah itu bagi kami nggak ada masalah. Tetapi yang anak yang ya menggunakan motor, tapi dia tetap kesiangan gitu Ibu. Oh iya, begitu ya Pak. Ngomong-ngomong nih mengenai permasalahan itu, apa nih kira-kira yang sudah Pak Dedi lakukan agar siswa tersebut tidak kesiangan nih Pak? Kira-kira yang sudah dilakukan apa ya Pak? Ya itu Bu, yang saya lakukan itu saya dengan teman-teman biasanya yang kesiangan di atas jam 7 loh Bu ya.
Di atas jam 7 saya berhentikan motornya, kemudian saya tanya permasalahannya apa sampai kesiangan. Nah, begitu saya tanya kenapa sampai kesiangan, ya lagi-lagi alasannya bangun tidur Ibu. Dan di situ juga heran Bu, banyaknya bangun tidur. Di situ heran, padahal saya tanya lagi tidurnya atau diamnya sama siapa? Sama ibu dan bapaknya. Kok jadi bisa kesiangan? Kan begitu Ibu. Nah, ada juga yang mereka itu berangkatnya jadi sangat mepet. Harusnya jam 7, berangkatnya jam 7 kurang 50, kurang 45 gitu kan. Jadi waktunya dari rumah ke sekolah sangat ini Bu, dekat sekali gitu Bu. Harusnya kan mereka bisa berangkat lebih pagi. Nah, untuk memberangkatkan lebih pagi itu Ibu, kami itu coba kasih tahu gitu, kamu harus berangkatnya jam berapa, bagaimana permasalahan di jalan, saya komunikasi dengan anak. Tapi ternyata mereka ya gitu-gitu juga gitu kan. Tidak selesai-selesai Ibu. Jadi makanan tiap pagi biasanya itu lama-lama kan merasa penat juga Ibu. Oh iya ya Pak. Jadi ketika Pak Dedi sudah berupaya secara persuasif untuk menyelesaikan masalah tersebut, mungkin dari langkah tersebut nih, dari skala 1 sampai 10 nih Pak, ketika sekarang ini posisi Pak Dedi ada di skala mana nih Pak, menurut Nah, Bapak? dari awal Ibu saya sudah melihatnya, saya coba menghitung. Memang ada sih penurunan Bu, tapi itu nggak signifikan. Jadi misalkan harusnya misalkan 20 orang yang kesiangan, ini baru sampai misalkan 15 orang, 10 orang, itu berarti 50%-nya Bu ya. Jadi mungkin apa yang saya lakukan dengan itu baru 50%, baru skala 5. Ya minimal nggak bisa mungkin kesiangan itu bisa dihilangkan secara total, tapi minimal itu presentasinya naiklah Bu. Jadi itu maksud saya, jangan seperti itu, terlalu seperti itu gitu Ibu. Oh iya iya Pak. Berarti posisi yang Pak Dedi inginkan kira-kira untuk kedepannya ada di posisi berapa nih Pak? Ya oke, ya ya ada posisi 8 lah. Ya, misalkan ya posisi 8, 9 gitu. Juga nggak muluk-muluk lah sampai 10 ya Bu ya. Ya itu juga baru ada peningkatan gitu loh Bu. Iya, iya, betul, betul sekali. Nah, kira-kira selain hal yang telah Pak Dedi lakukan tadi, ada nggak nih cara atau metode lain supaya dapat tujuan tersebut dapat tercapai nih Pak? Ya gini Bu, kemungkinan besar karena permasalahannya yang saya lihat tadi itu adalah keberangkatan dari rumah ya Bu. Satu masalah bangun tidurnya. Yang kedua berangkat dari rumah waktunya terlalu dekat dengan waktu jam masuk. Kayaknya sih harus kita komunikasi dengan orang tua Bu. Gitu. Karena kalau di jalan pakai motornya bagus, tapi mungkin keberangkatannya yang tadi kurang 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 pagi gitu ya Bu ya. Oke, iya. Iya. Oke, selain dari orang tua, mungkin ada lagi menurut Bapak yang bisa diajak kolaborasi nih dengan Bapak, kira-kira siapa nih Pak? Oh iya iya gini Bu. Karena kalau saya nggak terlalu punya akses kepada orang tua sebenarnya ya Bu. Kalau yang punya akses pada orang tua itu ternyata wali kelas kan ya. Jadi yang bisa saya ajak untuk itu mungkin saja wali kelas dan kalau mungkin untuk anak yang bandel untuk itu dan sebagainya mungkin kita bisa menggunakan guru-guru atau teman-teman dari BK ya Bu ya. Kalau begitu kayaknya kita sampai untuk bagaimana ke orang tua itu bisa bisa dikasih tahu lah gitu kan atau bisa ini karena permasalahannya mereka dari orang tua dari rumah berangkat ke sekolah. Jam tidur di rumah juga itu jadi masalah gitu. Jadi mungkin harus mengingatkan orang tua tetapi mengingatkannya melalui wali kelas karena kami kurang akses gitu Bu. Kayaknya begitu sih. Iya, 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 iya. Bagus sekali, Pak. Nah, kira-kira kapan nih rencana tersebut akan dilakukan oleh Bapak ke depannya? Oke, jadi ini Bu, wali kelas itu kan kita cukup banyak ya Bu ya kelasnya. Mungkin saya harus koordinasi dulu dengan wali kelas nanti akan berkoordinasi dengan dengan orang tua. Jadi mungkin seminggu-minggu sekarang minggu depan kita akan coba kan Bu
tapi dengan langkahnya saya melakukan koordinasi dulu, koordinasi dengan wali kelas dan guru BK, Bu. Iya, iya, iya. Nah, Bapak kira-kira siapa nih yang akan membantu Bapak untuk merencanakan rencana tersebut nantinya nih, Pak? Uh, iya ya, kalau memang saya coba untuk mereorganisasi dulu teman-teman saya. Kebetulan di saya itu punya teman yang bagian GDS ya Bu ya, Gerakan Disiplin Siswa sama Pembina OSIS. Mungkin nanti saya akan mencoba berbicara dengan teman dua itu, kemudian bagaimana mengatur langkah yang akan strategis yang akan kita lakukan, seperti berkolaborasi, komunikasi dengan wali kelas dan guru BK, kemudian tahapannya sampai kepada orang tua. Itu Ibu mungkin ya. Jadi mungkin 2 minggu ke Iya, depan itu sudah terlaksana ya. Meskipun ya nanti kita iya. evaluasi lagi hasilnya akan seperti apa. Itu mungkin Bu, perencanaannya. Iya, bagus sekali, Pak. Keren sekali Bapak rencananya untuk rencananya ke depan. Nah, kira-kira nih menurut Bapak, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini nih, Pak, dengan ngobrol-ngobrol kita kali ini? Iya Bu, ternyata solusinya memang dari saya juga sih Bu. Karena mungkin ya itu saya yang punya masalah, saya yang lebih tahu terhadap lapangan saya ya Bu ya. Jadi ya solusinya alhamdulillah saya mendapatkannya. Nah, ya dari solusi itu tinggal kita melakukan action atau eksekusinya Ibu. Terima kasih ya Ya, Ibu atas alhamdulillah. bantuannya Ya. menggali apa yang tersembunyi pada diri saya. Iya, alhamdulillah ya Pak, Bapak sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita kali ini. Mudah-mudahan rencana Pak Dedi akan membuahkan hasil dan jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya. Nantinya juga bisa nih dijadikan refleksi serta referensi untuk penyelesaian kasus yang serupa dengan teman yang lainnya ya Pak. Oke, terima kasih Ibu atas bantuannya. Itu Iya, aja ya Bu hari sama-sama ini. Pak. Ya mohon maaf saya telah mengganggu waktunya Bu. Assalamualaikum Ya warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.